Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kepada teman-teman dalam kajian hukum perikatan Islam. Kali ini kita membahas konsep akad ya. Kita akan memahami konsep akad sebagai sumber terbesar dari perikatan dalam hukum Islam. Jadi sumber terbentuknya perikatan dalam hukum Islam yang paling banyak itu adalah akad. Sehingga akad menjadi bab yang paling banyak dibahas nanti dan diperdalam. Sebab dalam lembaga keuangan syariah atau jasa-jasa syariah nanti yang paling banyak dipraktikkan itu adalah akad ya. Yaitu kita akan bahas konsep akad. Dan perlu dipahami bahwa sering antara akad dengan iltizam itu dianggap sama ya. Padahal maksudnya sering orang menyamakan antara perjanjian dengan perikatan. Dianggapnya sama. Akad berarti kan akad dengan iltizam dianggap sama, padahal berbeda. Akad itu adalah perjanjian sebagai salah satu sumber terbentuknya perikatan, sementara perikatan itu istilahnya adalah iltizam. Nah, sudah pernah kita jelaskan bahwa setiap perjanjian itu pasti menimbulkan perikatan atau pasti sebuah perikatan. Tetapi perikatan itu belum tentu bersumber dari perjanjian. Nah, kita akan pernah bahas itu ya. Dan insya Allah teman-teman jika mengulas materi di video-video sebelumnya akan memahami perbedaan antara perjanjian dengan perikatan, perbedaan antara akad dengan iltizam ya. Pengertian akad yaitu dalam Al-Quran terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-aqdu, akad, dan al-ahdu, janji. Nah, pengertian akad secara bahasa ialah mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dikatakan mengikat, maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali, kemudian mengikat salah satu ujungnya kepada tali yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang menyatu. Nah, itu ya, terikat. Nah, ya. Itu dalam bahasa. Dan menurut Mursyid Al-Hayran, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak yang lain, yang kemudian menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Itu pengertiannya ya menurut Mursyid Al-Hayran. Lalu Syamsul Anwar juga mendefinisikan bahwa akad itu ialah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua belah pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Tuh pengertian akad. Pendefinisian tersebut kemudian akan menampakkan beberapa hal. Yang pertama, akad merupakan keterkaitan ijab dan qabul yang menyebabkan timbulnya akibat hukum. Tadinya barang ini milik A, lalu uang ini milik B. Karena membuat akad jual beli, maka barangnya menjadi milik B dan A-nya milik A dan uangnya milik A gitu ya. Terdapat suatu akibat hukum perpindahan barang. Itu ya yang terjadi. Akad merupakan keterkaitan ijab dan qabul yang menyebabkan timbulnya akibat hukum. Artinya
ijab dan qabul ini saling berkaitan. Jawabannya itu sinkron. Pernyataan dan jawabannya itu sinkron. Nah, berkaitan gitu ya. Tidak misalkan si A memberi pernyataan menjual tapi si B memberi menjawab pernyataan dengan mengambil tanpa membayar, kan tidak berkaitan. Nah, berkaitan tuh si A menyatakan untuk menjual, si B menjawabnya dengan membeli. Nah, itu, dan kemudian menimbulkan akibat hukum perpindahan barang. Nah, itu. Lalu yang kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad merupakan pertemuan yang mempresentasikan kehendak para pihak tersebut. Jadi dalam akad itu harus ada dua tindakan hukum para pihak yang akhirnya bertemu. Jika dalam sebuah perilaku bisnis pernyataannya hanya satu dan pihak yang lain tidak memberikan pernyataan, maka itu tidak bisa disebut sebagai akad. Nah, akad itu ya tadi pertemuan pernyataan gitu ya. Misal satu orang saja memberikan pernyataan, tapi orang lain tidak memberikan pernyataan kehendak, itu berarti bisa saja sebuah perikatan yang timbul dari kehendak sepihak yang sudah sering kita bahas ya, sudah pernah kita bahas ya. Karena memang itu bagi teman-teman sempat menjadi istilah atau hal yang baru, sehingga pada awal-awal kita mempelajari kita sudah membahasnya, dan insya Allah teman-teman sudah mengerti ya ketika menyimak materi video-video sebelumnya. Lalu yang ketiga, tujuan akad ialah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih jelasnya lagi, tujuan akad ialah maksud bersama yang dituju dan hendak diwujudkan para pihak. Jadi tujuan akad itu pasti jelas, pasti bisa diidentifikasi, pasti tahu arahnya sejak pada awal pembuatan akad. Itu tujuan akad. Jika tujuan akadnya tidak jelas dalam sebuah akad, maka akad itu bisa dipastikan menjadi akad yang tidak jelas. Semua akad yang sah hendaknya memiliki tujuan yang jelas, bisa dilihat sejak pada awal pembuatan akad. Karena tujuan akad merupakan maksud yang ingin dituju atau hendak diwujudkan bersama-sama para pihak. Tujuan akad jual beli apa? Perpindahan hak milik. Tujuan akad sewa apa? Perpindahan hak manfaat. Semuanya hampir sudah bisa diketahui ya tujuannya, insya Allah. Ketika ada sebuah akad yang dibuat tapi tujuannya tidak bisa dijelaskan, maka itu bisa dipastikan akadnya tidak jelas ya, mengandung unsur gharar. Lalu istilah yang lain yang tadi disebutkan selain akad adalah ahdu. Ahdu ini yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melakukan janji tersebut. Dia mengikat diri sendiri ya, janji ini ya. Maka ahdu ini hanya mengikat sang perikrar, tidak mengikat orang lain. Misal A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil, kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, lalu A dan B bertemu dalam pernyataannya. Nah, maka A dan B ini masih dalam tahap ahdu ya. Tetapi ketika A dan B ini pernyataannya bertemu baru menjadi akad. Apabila persetujuan antara A dan B terjadi dengan rincian merek dan harga, lalu dua buah janji tersebut dilaksanakan dengan misalnya pembayaran sebagai tanda jadi terlebih dahulu, maka ahdu tadi yang pernyataan ikat diri sendiri tadi itu bisa menjadi akdu atau bisa menjadi akad yang mengikat
kedua belah pihak, gitu ya. Jadi ahdu itu semacam pernyataan yang mengikat diri sendiri sebagai tahap sebuah pernyataan, ya. Tapi kemudian pernyataan ahdu satu dengan ahdu kedua bertemu baru bisa menjadi dengan rincian dan dengan keseriusan baru bisa menjadi ahdu, ya. Itulah. Dan kita membahas akdu, ya, akad, ya, perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dengan maksud tertentu, ya. Akad itu memiliki klasifikasi, ada pembagiannya. Pertama, akad itu bisa dibagi menjadi akad bernama dan tak bernama. Akad bernama dan tak bernama ini maksudnya adalah akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadap akad tersebut atau tidak berlaku terhadap akad yang lain. Itu akad bernama. Contoh akad bernama apa? Contohnya akad ijarah, contohnya akad mudharabah, akad murabaha, akad ijarah muntahiyah bitamlik, akad ijarah mutanaqishah. Itu adalah akad-akad yang sudah mempunyai nama dan mempunyai ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad yang lain. Yang memberi nama siapa dan yang memberi ketentuan siapa, tentu itu adalah pembuat hukum. Dalam konteks zaman dahulu, pembuat hukum adalah ulama, atau pada zaman sahabat ya Nabi, ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, pembuat hukum itu ulama. Dalam konteks sekarang, pembuat hukum ya bisa pemerintah dan pihak yang dipercaya oleh pemerintah untuk memberikan hukum terkait dengan aktivitas ekonomi syariah. Berarti pembuat hukum di Indonesia yaitu MUI, ya, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Semua akad yang sudah diberi nama dan beri ketentuan oleh MUI di Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI, maka itu disebut akad bernama. Nah, tapi di sebaliknya ada akad tak bernama. Itu dimaksud adalah akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu dan belum mempunyai nama. Contohnya apa ya? Contohnya akad-akad yang baru. Dulu belum ada namanya akad musyarakah mutanaqishah. Di tahun 2000-an baru ada. Dulu belum ada namanya akad ijarah mausufah fi zimmah. Di tahun 2010-an baru ada. Nah, dulu dua akad itu, salah satu contohnya, beberapa contohnya, dua akad itu termasuk contoh akad tak bernama pada awalnya, karena belum mempunyai nama dan belum mempunyai ketentuan khusus yang dibuat oleh pembuat hukum. Tapi kemudian perilaku bisnis dari masyarakat yang membuat akad baru, akad tak bernama tersebut diajukan kepada Dewan Syariah Nasional MUI, barulah diberi nama dan diberi ketentuan. Nah, sekarang baru menjadi akad bernama. Jadi sebenarnya akad itu terbuka, ya. Siapapun itu bisa membuat akad-akad baru dengan meskipun belum mempunyai nama sekalipun dan dengan skema yang baru. Nanti kemudian dimintakan nama dan diberikan ketentuan oleh pembuat hukum, ya, oleh MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Lalu yang kedua ada akad pokok dan akad aksesorir. Akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri, yang keberadaannya tidak tergantung kepada suatu hal lain. Ini contoh-contoh akadnya itu seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, pinjam pakai, ya. Akad-akad tersebut itu kan berdiri sendiri, tidak bergantung pada yang lain, kan, ya. Bisa langsung membuat akad langsung jual beli atau sewa menyewa.
tanpa harus ada akad yang lain. Nah, sementara akad aksesorir adalah akad yang keberadaannya bergantung terhadap akad yang lain. Keberadaannya tidak bisa berdiri sendiri, melainkan tergantung pada suatu hak yang menjadi dasar dan ada dan tidaknya, sah atau tidaknya akad tersebut. Contohnya, akad aksesorir itu akad kafalah, akad penanggungan, lalu akad rohen, akad gadai. Nah, sebab kedua akad ini itu merupakan perjanjian untuk menjamin. Akad ini tidak akan ada kalau tidak ada akad pinjam, kan ya. Kalau tidak ada akad pinjam, maka tidak akan ada akad gadai, tidak akan ada akad penanggungan, ya. Nah, karena dia bergantung terhadap hak atau akad yang lain, prinsipnya akad aksesorir. Nah, perjanjian aksesorir ini mengikat kepada perjanjian pokok, ya, tergantung pada perjanjian pokok, ya. Keduanya tidak ada apabila hak-hak yang dijamin tidak ada. Lalu akad bertempo dan akad tidak bertempo. Akad bertempo adalah akad yang di dalamnya terdapat unsur waktu yang merupakan bagian isi perjanjian. Contohnya sewa menyewa memiliki tempo waktu, lalu penitipan memiliki tempo waktu, atau akad pemberian kuasa memiliki tempo waktu, ya, berlangganan majalah memiliki tempo waktu. Lalu akad tidak bertempo adalah akad yang tidak ada unsur waktu dalam isi perjanjiannya, seperti jual beli yang transaksinya bisa terjadi seketika, ya. Ketika orang datang tahu-tahu langsung membeli lalu memberikan uang, ya. Bisa seketika, ya, tidak ada tempo waktu. Lalu akad konsensual dan akad formalistik dan akad real. Akad konsensual ini adalah jenis akad yang tercipta cukup dengan kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas tertentu. Seperti jual beli itu kan langsung, ya, tanpa ada formalitas mencatat dan seterusnya bisa terjadi. Lalu sewa menyewa juga begitu, sehingga itu disebutnya akad konsensual, masuk dari klasifikasinya. Lalu akad formalistik adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat formalitas yang ditentukan pembuat hukum. Jika tidak ada atau tidak terpenuhi syarat formalitasnya, maka tidak sah. Contohnya apa? Contohnya akad nikah. Akad nikah itu harus ada formalitas berupa kehadiran dua saksi. Kalau tidak ada dua orang saksi, maka akad nikah tidak akan dianggap sah, karena tidak ada unsur formalitasnya atau tidak ada syarat formalitasnya. Maka harus ada formalitas, ya. Lalu akad real ialah akad yang diharuskan adanya penyerahan tunai objek akad, seperti hibah, pinjam pakai, atau penitipan. Orang ngomong, saya mau kasih HP nanti ke kamu, ya, itu misalkan, tapi tidak dikasihkan HP-nya sampai berjanjinya di awal bulan sampai ganti bulan nggak dikasihkan. Nah, itu ya tentu saja, ya, itu tidak akan terjadi, gitu, ya. Kalau sudah diberikan baru langsung terjadi, karena itu berupa real, harus adanya penyerahan tunai. Penitipan juga begitu, akad penitipan, ya. Lalu akad mengikat dan akad tidak mengikat. Akad mengikat adalah akad yang secara penuh mengikat masing-masing pihak, dan ini ada dua bentuk, ya, ada dua macam lagi, ya, akad mengikat. Yang pertama adalah akad yang mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, mengikat pembeli dan penjual, atau sewa menyewa, mengikat penyewa dan si yang menyewakan, ya. Atau yang kedua, macam-macam yang kedua, yaitu mengikat satu pihak saja. Salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan yang lain, tetapi pihak lain dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak pertama. Ini mengikat sepihak saja. Seperti apa contohnya? Seperti rohen.
Rohen itu bisa saja akadnya dibatalkan sepihak oleh penerima rohen, oleh penerima barang ya, penerima gadai atau pemberi pinjam. Orang kan biasanya meminjami lalu nanti ada barang yang digadaikan. Akad rohen ini bisa saja dibatalkan sepihak oleh pemberi pinjam atau penerima rohen. Ya. Jelas senang kan ya. Misalkan teman-teman meminjam uang 20 juta lalu setelah membuat akad pinjam meminjam, membuat akad juga ada akad yang disertai yaitu akad gadai, menggadaikan motor. Lalu tahu-tahu si pemberi pinjaman atau si penerima rohen ini membatalkan sepihak, nggak usah lah, motornya nggak usah digadaikan, buat kamu saja, dibawa untuk bekerja. Itu saja senang kan ya si peminjam dan si penggadai tadi. Ya. Tapi lain halnya, si peminjam atau si penggadai ini tidak bisa membatalkan sepihak tanpa persetujuan dari pemberi pinjaman atau penerima rohen. Atau bisa juga contoh yang lain yaitu kafalah. Kafalah bisa dibatalkan oleh pihak yang ditanggung. Tapi pihak yang menanggung tidak bisa membatalkan sepihak karena ini masuk akad yang mengikat satu pihak saja. Oke. Klasifikasi yang selanjutnya yaitu akad yaitu akad tanggungan, kepercayaan, dan bersifat ganda. Akad tanggungan ialah akad yang mengalihkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut. Ini ketika orang jual beli, maka barangnya, resikonya ini dipindahkan menjadi milik lalu beresiko kepada pembeli. Lalu selanjutnya akad kepercayaan, itu akad yang mengandung amanah dari barang yang dialihkan kepada penerima sehingga ia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut kecuali kalau ada unsur kesengajaan atau melampau. Ini contohnya adalah akad syirkah, akad perserikatan ya. Itu maksud dari akad amanah. Tidak ada kewajiban untuk menanggung resiko atas barang tersebut kecuali ada unsur kesengajaan untuk merusak misalkan. Lalu akad yang bersifat ganda yaitu akad yang mengandung tanggungan dan amanah. Misalnya akad sewa menyewa. Itu barangnya adalah amanah untuk dijaga, sementara manfaatnya adalah tanggungan yang akan menjadi bagian yang dimilikinya. Gitu. Kalau menyewa motor misalkan, motornya tahu-tahu dirusak-rusakan begitu ya. Nah, itu tentu saja itu menjadi amanah bagi dia untuk menjaga ya, kepercayaan. Nah, itu ada akad tanggungan, kepercayaan, dan bersifat ganda. Lalu selanjutnya akad muawadah tabaruk dan akad muawadah tabaruk sekaligus. Akad muawadah adalah akad yang terdapat timbal balik masing-masing pihak terdapat imbalan. Seperti sewa menyewa jual beli, ini kan ada imbalannya ya. Orang menjual mendapatkan imbalan uang, lalu orang membeli mendapat imbalan barang yang diinginkan. Lalu akad tabaruk ialah akad cuma-cuma, prestasi hanya dari satu pihak saja, salah satu pihak saja ya prestasinya, seperti hibah. Hibah itu kan diberikan, lalu yang lainnya menerima gitu. Tapi ada akad muawadah wa tabaruk. Ya, ini akadnya agak ini ya, maksudnya double gitu ya. Muawadah tapi juga tabaruk adalah akad yang semula cuma-cuma namun pada akhirnya menjadi akad beban, ada timbal balik. Contohnya apa? Yaitu pinjaman ya. Saat meminjami, misalkan meminjami motor, benar ya tadi yang meminjami motor. Nah,
lalu dipinjam. Meminjami secara cuma-cuma, tidak meminta bayaran kan ya, meminjami motor ya dipinjami, motornya dipinjam. Nah, setelah dipinjam ada bebannya apa? Bebannya mengembalikan motornya dalam kondisi yang baik gitu ya. Sekarang kita bahas asas-asas akad. Yang pertama, asas ibahah, asas kebolehan, bahwa segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. Itu kaidah ibahah, kaidah kebebasan. Atas dasar ibahah ini juga pula kemudian para pelaku bisnis bisa membuat akad-akad baru, bisa menciptakan klausul-klausul baru. Lalu yang kedua, ada asas kebebasan berakad. Setiap orang dapat membuat akad jenis apapun dan memasukkan klausul apa saja. Nah, ini masih berkaitan dengan asas ibahah tadi ya, bahwa semua orang bebas membuat akad, memasukkan klausul, sepanjang tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, gitu ya. Maka akad-akad baru itu bisa dibuat. Ya, insya Allah nanti pasti akan terbentuk akad-akad yang baru ya, karena ekonomi syariah itu, bisnis syariah itu sangat luas ya, akan berkembang pesat. Dalam beberapa tahun terakhir saja sudah ada fatwa-fatwa terkait dengan akad-akad yang baru. Kalau bisa disimak ya di internet, bisa dilihat dalam MUI ya. Lalu yang ketiga, asas konsensualisme, yaitu tercapainya kesepakatan antar para pihak tanpa dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Ada asas konsensual. Lalu asas janji itu mengikat. Janji mengikat dan wajib dipenuhi, maksudnya sehingga semua yang akad itu sudah dibuat, maka hendaknya akad itu dipenuhi. Lalu asas keseimbangan. Keseimbangan apa yang diterima, diberi, serta keseimbangan dalam memikul resiko. Itulah yang harusnya terjadi. Maka ketika membuat sebuah kontrak, sebuah akad, harus ada keseimbangan yang diterima dan diberi antar para pihak, dan juga keseimbangan dari memikul resiko terhadap akad tersebut. Jika ada resiko yang tidak seimbang dibagi, itu bisa saja ada unsur zalim di dalamnya. Lalu asas kemaslahatan, yaitu dibuat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian. Artinya sebuah akad harus menimbulkan atau memunculkan kemaslahatan bagi mereka yang membuat akad. Jangan setelah membuat akad justru malah misalkan merugi, hutangnya bukannya semakin sedikit, atau bisnisnya bukannya semakin maju, tetapi malah semakin turun, semakin terlilit hutang. Tidak seperti itu dalam pedomannya, bahwa membuat akad seharusnya menjadi semakin besar bisnisnya, semakin kuat ekonominya, gitu ya. Lalu yang ketujuh, asas amanah, yaitu masing-masing pihak haruslah beriktikat baik dalam bertransaksi dengan pihak yang lain. Tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jangan sampai ketidaktahuan mitranya itu dieksploitasi, seperti dalam contoh-contoh yang pernah dibuat ya, pernah ditanyakan oleh teman-teman. Yaitu contohnya misalkan membuat akad tetapi identitasnya palsu. Itu kan berarti salah satu cuplikan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya ya. Mitranya tidak tahu identitas aslinya, lalu dieksploitasi, dipalsukan. Tahu-tahu nanti setelah membuat akad, misalkan akadnya pinjaman, ternyata tidak dikembalikan pinjamannya. Itu adalah menyalahi beberapa asas. Salah satu asasnya itu asas amanah, berarti tidak dipedomani dalam kasus tersebut. Nah, asas amanah menjadi salah satu asas yang dipedomani dalam membuat akad. Itulah asas-asas dalam hukum perikatan Islam dalam akad ya. Lalu ada juga asas keadilan, yaitu tujuan yang hendak diwujudkan oleh sesuai
semua hukum. Jadi semua hukum itu membuat ketentuan, tujuannya adalah keadilan. Nah, akad juga tujuannya adalah keadilan, gitu ya. Nah, mungkin itu yang disampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi, boleh silakan tanya dan menanggapi. Namun kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Saya Fri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.